Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Sasmita. Saya dari kelas FN 18C dengan NIM 1057211230018. Kali ini saya akan menjelaskan 5 materi. Yang pertama dividend payout ratio, yang kedua return on asset, yang ketiga cash flow, yang keempat sales growth, dan yang terakhir asset growth. Yang pertama, dividen payout ratio atau DPR adalah persentase pendapatan yang diberikan oleh perusahaan kepada pemilik atau pemegang saham. Setiap uang yang tidak dibayarkan kepada pemegang saham biasanya akan digunakan untuk membayar utang atau berinvestasi kembali dalam beberapa operasional penting perusahaan. Rumusnya adalah DPR sama dengan dividen per share atau DPS dibagi dengan earning per share atau EPS. Selain itu, bisa juga dengan menggunakan rumus, yaitu membagi dividen dengan laba bersih. Misalnya, jika sebuah perusahaan membagi dividen pada tahun 2020 sebesar 100 juta rupiah dan memiliki laba bersih sebesar 400 juta rupiah, maka DPR yang diperoleh adalah 100 juta dibagi 400 juta, hasilnya adalah 25%. Dan jika DPR berkurang, dapat menggambarkan laba perusahaan yang semakin berkurang. Yang kedua, return on asset atau ROA adalah rasio yang mampu menilai kemampuan perusahaan dalam hal memperoleh laba dari aktiva yang digunakan. ROA digunakan untuk mengevaluasi apakah pihak-pihak manajemen sudah mendapatkan imbalan yang sesuai berdasarkan aset yang sudah dimilikinya. Rumusnya adalah laba setelah pajak dibagi dengan total aset, atau bisa juga dengan laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aktiva lalu dikali 100. Misalnya, laba bersih perusahaan XYZ adalah 10 juta, kemudian total asetnya adalah 50 juta, maka ROE-nya adalah 10 juta dibagi 50 juta, hasilnya adalah 0,2 atau dibulatkan menjadi 20%. Yang ketiga, cash flow atau laporan arus kas adalah laporan keuangan yang berisi tentang informasi penerimaan dan pengeluaran kas dalam sebuah perusahaan pada periode waktu tertentu. Aktivitas cash flow ada 3, yaitu aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Rumusnya adalah arus kas bersih dari aktivitas operasi ditambah dengan arus kas bersih dari aktivitas investasi dan ditambah dengan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan. Misalnya, jika kita sudah mengetahui total dari nilai setiap aktivitas cash flow, maka kita tinggal menjumlahkan semua nilainya. Jika cash flow meningkat, menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar dividen. Itu juga. Yang keempat ada sales growth atau pertumbuhan penjualan, adalah peningkatan dalam penjualan dalam waktu yang telah ditentukan. Hal ini menjadi parameter untuk mengukur performa tim sales, menentukan strategi bisnis yang harus dijalankan, dan juga menjadi indikator bagi jajaran perusahaan sebelum mengambil keputusan. Ada 2 jenis sales growth. Yang pertama sales growth positif, yaitu ketika angka penjualan lebih tinggi daripada periode sebelumnya, dan sales growth negatif atau ketika angka penjualan lebih rendah dari periode sebelumnya. Rumusnya adalah penjualan periode ini dikurangi penjualan periode sebelumnya, lalu dibagi dengan penjualan periode sebelumnya dikali 100%. Misalnya, sebuah perusahaan memiliki pendapatan 50 juta di tahun ini dan 35 juta di tahun sebelumnya, maka sales growth-nya adalah 42,85%. Yang terakhir, asset growth atau pertumbuhan aktiva adalah perubahan tahunan dari aktiva tetap. Bila kekayaan awal suatu perusahaan adalah tetap jumlahnya, maka pada tingkat pertumbuhan aktiva yang tinggi berarti besarnya kekayaan akhir perusahaan tersebut semakin besar. Asset growth menunjukkan bahwa di mana merupakan aktiva yang digunakan untuk aktiva operasional perusahaan. Rumusnya adalah total aset tahun ini dikurangi total aset tahun sebelumnya lalu dibagi total aset tahun sebelumnya. Misalnya, jika sebuah perusahaan memiliki nilai sebesar 15 juta tahun ini dan tahun sebelumnya sebesar 10 juta, berarti aset growth-nya adalah 15 juta dikurang 10 juta dibagi 10 juta, hasilnya adalah 0,5 atau sama dengan 50.
Baik, itulah penjelasan singkat mengenai beberapa materi, beserta rumusnya, juga beserta, contoh soalnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.